warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviadi, NIM 1923488, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan atau mereview materi mata kuliah Manajemen Pengetahuan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu konsep informasi, data, dan pengetahuan. Yang pertama yaitu data. Data adalah fakta mentah atau deskripsi dasar tentang hal, event, aktivitas, atau transaksi yang direkam, ditangkap, disimpan, dan diklasifikasikan, tetapi tidak diorganisasikan tujuan spesifiknya. Selanjutnya informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah kita kumpulkan sebelumnya dan diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima. Sedangkan pengetahuan adalah terdiri dari informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran, dan terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau bisnis tertentu. Dan juga pengetahuan dapat juga diartikan sebagai campuran dari pengalaman, nilai, informasi, dan wawasan yang merupakan bentuk kerangka untuk memahami pengalaman dan informasi baru. Selanjutnya yaitu sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan ini merupakan sebuah sistem aplikasi yang mengkombinasikan dan mengintegrasikan fungsi dan sebuah perlakuan kontekstual terhadap masing-masing pengetahuan, eksplisit maupun tacit, selama sebuah organisasi atau bagian organisasi tersebut menjadi target dari tindakan manajemen pengetahuan. Selanjutnya yaitu sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan merupakan sebuah sistem aplikasi yang mengkombinasikan dan mengintegrasikan fungsi untuk sebuah perlakuan kontekstual terhadap masing-masing pengetahuan, eksplisit maupun tacit, selama sebuah organisasi atau bagian organisasi tersebut menjadi target dalam manajemen pengetahuan. Selanjutnya, peningkatan aset pengetahuan. Ini dapat sangat membantu karyawan dalam meningkatkan pengetahuannya dan juga dapat dimanfaatkan sebagai meningkatkan kreativitas dan inovasi yang akan mendorong karyawan untuk lebih luas dalam meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya yaitu kemampuan beradaptasi. Tujuannya itu agar organisasi dapat mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis maupun organisasi yang terjadi. Selanjutnya yaitu peningkatan produktivitas. Tujuannya ialah pengetahuan yang sudah kita dapat digunakan ulang untuk proses pembuatan produk yang akan dikembangkan sehingga produktivitas dan kreativitas organisasi dapat meningkat. Materi selanjutnya yaitu adalah tahapan perkembangan manajemen pengetahuan dalam organisasi. Yang pertama yaitu knowledge cutting, yaitu tanpa sadar konsep, tanpa ada proses informasi, dan tanpa adanya sharing informasi. Yang kedua yaitu knowledge aware, yaitu sadar akan kebutuhan manajemen pengetahuan dan ada beberapa proses manajemen pengetahuan, ada teknologi, dan ada isu tentang sharing informasi. Selanjutnya yaitu knowledge enable, yaitu memanfaatkan manajemen pengetahuan mengadopsi standar isu berkaitan dengan budaya dan teknologi. Yang keempat yaitu knowledge manage, yaitu kerangka kerja yang terintegrasi merealisasikan manfaat isu-isu pada tahap sebelumnya. Yaitu manajemen pengetahuan merupakan bagian dari misi nilai pengetahuan dan diakui dalam kapitalis pasar. Manajemen pengetahuan terintegrasi dalam budaya. Materi selanjutnya yaitu siklus manajemen pengetahuan. Pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu dari siklus manajemen pengetahuan, yaitu siklus manajemen week. Ada 4 tahapan di dalamnya. Yang pertama yaitu membangun, merupakan tahap awal yang dilakukan sebuah organisasi. Tahap ini digunakan untuk memberitahukan
dalam organisasi, apa saja yang akan dilakukan. Contohnya seperti kegiatan memperoleh, menganalisis, menciptakan, dan mengatur pengetahuan baru maupun yang sudah ada. Yang kedua, hold, memegang. Pada tahap ini menjelaskan bagaimana langkah perusahaan atau organisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu poll. Pada tahap ini organisasi yang telah memperoleh informasi tadi dapat menyimpannya. Lalu apabila informasi dibutuhkan dapat dilihat kembali dari penyimpanan yang telah didapatkan. Yang terakhir yaitu use. Pada tahap ini setelah informasi yang mereka dapatkan atau yang mereka butuhkan terpenuhi, maka organisasi dapat mempergunakan informasi tersebut untuk kinerja operasional mereka. Materi selanjutnya yaitu model manajemen pengetahuan. Model sendiri dapat kita artikan sebagai teori dasar atau cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu yang berisikan teori pokok, konsep, asumsi, metodologi, atau cara pendekatan yang digunakan para praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan tertentu. Menurut Mustafa Dijaja 2003. Selanjutnya yaitu model spiral pengetahuan Nonaka dan Takeuchi. Ada 4 model konveksi pengetahuan, yaitu yang pertama, pengetahuan tacit ke tacit yang disebut dengan proses sosialisasi. Yang kedua yaitu pengetahuan tacit ke eksplisit merupakan proses eksternalisasi. Yang terakhir, pengetahuan eksplisit ke implisit merupakan proses kombinasi. Materi selanjutnya yaitu penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Penangkapan pengetahuan tacit dilakukan oleh individu atau kelompok yang bekerja pada organisasi pengetahuan, tidak disertakan dalam memori organisasi perusahaan, tidak akan dapat mengatur pengetahuan yang dimiliki individu dalam organisasi. Yang kedua yaitu pengetahuan eksplisit. Masalah yang dihadapi adalah berkaitan dengan kualitas yang meliputi akurasi, kemudahan dimengerti, aksesibilitas, dan kredibilitas. Selanjutnya yaitu kodifikasi dapat dilakukan dengan cara pemetaan konektif, pohon keputusan, dan taksonomi pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu sharing pengetahuan. Ini merupakan salah satu langkah dalam siklus manajemen pengetahuan yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, maupun instansi ataupun perusahaan untuk berbagi pengetahuan yang mereka miliki kepada keanggotaan lainnya. Faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sharing knowledge adalah yang pertama faktor individu, faktor struktur organisasi, faktor budaya, dan faktor teknologi. Materi selanjutnya yaitu penerapan pengetahuan dalam budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Yang kedua, perhatian pada hal rinci atau kecil. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Yang keenam, keagresifan. Dan yang terakhir yaitu stabilitas. Stabilitas merupakan kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya dalam perbandingan dan pertumbuhan. Materi selanjutnya yaitu perangkat manajemen pengetahuan. Perangkat yang digunakan untuk siklus pertama manajemen pengetahuan yaitu perangkat penciptaan konten, yang kedua data mining dan penemuan pengetahuan, yang ketiga blog, yang keempat perangkat pengelolaan konten. Perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan, yaitu growers dan kolaborasi, wikis, dan teknologi jaringan. Materi selanjutnya yaitu implementasi manajemen pengetahuan perorangan. Menurut Stan Garfield 2007 dalam Tara Atmaja 2015, pengetahuan merupakan pada saat belajar suatu yang baru atau mencari informasi yang dibutuhkan. Dengan pengelolaan pengetahuan yang baik, hal itu membantu untuk mendapatkan sumber informasi yang potensial dan signifikan yang dibutuhkan untuk mengembangkan pengetahuan diri dan meningkatkan efektivitas kerja perorangan. Materi selanjutnya yaitu strategi manajemen pengetahuan. Menurut Hansen, Nohria, dan Tierney 1999 terdapat 2 strategi. Yang pertama, strategi kodifikasi. Strategi ini merupakan pengetahuan dapat kita artikan dalam bentuk eksplisit secara jelas dan juga hati-hati.
lalu disimpan dalam basis data sehingga apabila pengguna membutuhkan data tersebut dapat diakses kembali dengan mudah. Selanjutnya, strategi personalisasi, yaitu pada dasarnya pengetahuan tidak hanya eksplisit saja, tapi juga pengetahuan terfikirkan atau tacit. Pengetahuan tacit ini memang sangat sulit untuk diartikan ke dalam bentuk eksplisit, maka dari itu dibutuhkan pengetahuan dialihkan satu pihak ke pihak lain melalui hubungan personal yang intensif yang dapat dijadikan alat penghubung. Materi selanjutnya yaitu implementasi sistem manajemen pengetahuan di berbagai bidang, khususnya di perpustakaan. Perpustakaan juga dapat kita jadikan sebagai jembatan dan fasilitator dalam upaya untuk menciptakan, merekam dan menyimpan data dan mengadakan dengan mengumpulkan dan mengolah informasi dan membagi pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar masyarakat informasi, proses terbentuknya masyarakat informasi, serta kaitannya dengan industri 4.0. Dengan menjadi masyarakat informasi, maka masyarakat akan menjadi terbuka, diiringi dengan sikap kritis dan tidak a priori. Demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dan masyarakat demokrasi lebih demokratis dibandingkan masyarakat industri. Oke, semua itu aja review materi mata kuliah manajemen pengetahuan. Maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.